kendaraan di sosmed sudah bukan zamannya lagi. Terlambat, basi. Basi. Itu lama sudah ada, peristiwa itu dipamerkan oleh masa-masa lalu, masa jahiliyah itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Saya Ani Nur Salika. Dan saya Muhyiddin. Selamat datang di Mozaik, ngobrolin Islam asik. Idin, Sobat ya, Republika nih, kali ini kita mau ngomongin apa ya, Din? Ya, ini ngomongin ini Mbak Ani, yang sedang tren sekarang ini. Anak-anak muda yang suka pamer harta ini. Atau flexing istilahnya. Anak muda ini lagi ngetren nih Mbak Ani, dan kita akan kedatangan tamu kali ini kembali ke Ustadz Fadlan. Iya, beliau kita ini ketemu sama Ustadz Fadlan Garamatan. Dan ini beliau dari pendakwah dari Papua dan sekarang berada di Maulana Pesantren di Bekasi, Mbak Ani. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak Ani, kita langsung tanya bincang-bincang Mbak Ani soal isu hangat ini, dan mungkin ada solusi nih kita nanti dari Ustadz Fadlan. Sebagai apa sih tanggapannya Ustadz melihat fenomena anak-anak muda yang kekinian ini yang suka pamer harta gitu? Terutama di media sosial ya Ustadz. Mereka pamer mobil, motor, rumah gitu ya Ustadz, baju. Pendapat Ustadz gimana melihat fenomena ini? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Republika di mana saja berada, fenomena yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di negara-negara lain pun menjadi marak. Maka di kesempatan yang mulia, saya membacakan satu surat yang sebenarnya suratnya pendek, tapi itu menjadi teguran dan peringatan Allah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ini surat Allah kasih tahu kepada seluruh orang-orang yang beriman bahwa orang yang bermegah-megah, orang yang pamer hartanya, orang yang pamer apa yang dia miliki di dunia, sebenarnya dia sedang melupakan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memegah-megah dalam kekayaan itu adalah tanda orang-orang sombong. Kalau orang yang punya kekayaan, harta itu dia miliki, lalu dia manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu berbeda. Dan perlu pahami bahwa sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang kaya. Betul. Tapi mereka tidak pernah memamerkan hartanya, justru hartanya dipakai untuk jalan dakwah, berbisnis bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemuda yang ada di alam semesta hari ini, harta itu dia seperti pedang. Kalau salah digunakan, maka akan merusak jiwa raga kita sendiri. Betul. Tapi kalau dimanfaatkan sebaik mungkin, justru itu bermanfaat bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi untuk ayah ibu, termasuk untuk negeri dan bangsa. Ini penting. Apalagi kondisi saat ini. Allah menegur kita, ra'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama? Salah satu orang yang mendustakan agama adalah orang yang memamerkan hartanya. Mobilnya dipamerkan, tasnya, sepatunya, dan jam tangannya, motornya. Sampai rumah, kamar tidur pun dipamerkan. Yang sesungguhnya tidak ada nilai. Dan itu adalah bagian dari menampilkan ketidaksyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menarik ini Mbak Ani. Apa sih yang menyebabkan mereka itu suka pamer harta gitu? Apa karena pola asuh atau apa gitu Mbak Ani ya? Pertama adalah pendidikan keluarga itu penting. Karena orang berpikir hari ini bahwa ketika dia memiliki, lalu kepemilikannya itu dijadikan untuk menaikkan egoisme hidup, atau bahasa orang
orang modern mungkin dia mau cari prestasi, tapi penempatannya salah oleh karena edukasi tarbiyah dari keluarga belum maksimal kepada anak. Kita juga lihat ada anak-anak muda yang ketika usaha orang tuanya maju, dia justru mendatangi ayah dan ibunya, Pak, Bu, Aba, Umi, bagaimana kalau saya memanfaatkan kekayaan ini untuk membangun kepedulian dengan orang lain? Tapi gimana dengan pandangan anak yang berpendapat kalau ini kan harta bapakku, harta ibuku, kenapa aku nggak boleh pakai gitu? Gimana Ustaz? Tidak ada yang melarang itu. Tapi ketika orang melakukan berlebih-lebihan, bermegah-megahan, sampai masuk ke dalam kubur, tidak ada nilai. Harta itu nggak berarti. Nggak berarti. Orang Islam harus jadi orang kaya. Iya benar. Itu harus. Iya betul. Kita harus jadi orang kaya supaya kita tampil menjadi orang yang berkemampuan memberi rahmat kepada orang lain. Kita tampil kendaraan mewah, tapi ada orang jalan di bawah jembatan dalam keadaan lapar. Apalah guna kendaraan mewah? Ada manfaatnya. Apa artinya kita pamer rumah yang mewah, sementara ada orang tidur di rumah-rumah tua di kampung, begitu ada hujan dia menikmati hujan di dalam rumahnya. Jadi harta kita itu nggak berarti kalau kita tidak berbagi ke orang lain. Nggak ada manfaatnya. Dan malah mudaratnya yang ada Ustaz. Kayak kemarin ada yang pamer-pamer Rubicon, malah ketangkap itunya. Ketahuan semuanya gitu. Dan mudaratnya yang ada justru. Inilah pendidikan kepada kita semua bahwa kita harus pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Malu kalau Allah bertanya berulang-ulang dalam surat 55 sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Dalam ayat ini Allah tanya, kamu dapat nikmat ini terus nikmat ini untuk apa? Ketika punya pamer mobil di jalan, ketika ada azan lalu dia tetap berada di mobil itu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dengan kendaraan itu dia bawa ke masjid, jauh lebih berarti. Sampai di masjid, sholat selesai, dia bersama kawan-kawan silaturahmi di masjid, itu bermanfaat. Wajar dia ke masjid pakai Rubicon karena memang dipakai untuk beribadah. Oke. Jadi menurut Ustaz Fadlan nih, apa sebaiknya yang diajarkan orang tua nih agar ini tidak berlebih-lebihan, yang harus ditanamkan gitu ya sejak dini Ustaz, apa sih yang harus dikasih tahu ke anak? Kita di Indonesia ini sudah punya budaya malu, itu sudah ada. Apalagi kita lihat kayak orang-orang yang tua-tua yang ada di kampung-kampung. Budaya malu itu dilakukan paling efektif adalah kalau dia pergi dari kampung, dia sendiri kaya di kampung itu, lalu dia ke kota, dia naik mobil. Malu naik ke atas kendaraan itu. Karena? Malu, karena orang di kampung tidak punya, kecuali dia satu-satunya yang punya. Jadi dia tidak mau. Udahlah sama-sama naik bis, merasakan. Sungkan gitu ya Ustaz ya? Sungkan gitu ya? Sungkan karena takut kalau nanti naik di atas kendaraan ini, dia lupa kepada orang yang ada di kampung. Dan takut kalau itu membuat dia lupa kepada Allah. Karena ada orang yang ketika dia terlalu berfoya-foya, bermegah-megah, menampilkan, tapi sholatnya terganggu. Dia parkir di jalan, begitu dia berdiri sholat, Allahu Akbar. Mobil sudah terkunci atau belum? Jadi nggak fokus, malah nggak khusyuk ya. Padahal harta itu boleh dimiliki oleh kita, tetapi digunakan sebaik mungkin. Saudara-saudaraku, Umar bin Khattab itu khalifah. Tapi anak-anaknya bermain dengan lingkungan anak-anak sahabat yang lain. Ada anak-anak yang lain menegur anak-anak dari Umar bin Khattab. Bapak bukan pejabat. Bapakmu orang hebat. Tapi kenapa bajumu sobek? Umar bajunya sobek, Ustaz. Umar bajunya sobek. Anak-anaknya? Anak-anaknya. Padahal orang kaya ya, Ustaz. Padahal dia khalifah. Sahabat. Tapi anak-anaknya bermain dengan kawan-kawan di area sekitar itu.
teman-teman lain mengajak, bapaknya khalifah tapi bajunya sobek-sobek. Sampai sebegitunya ya. Lalu anak-anaknya pulang ke rumah, ketemu dengan abahnya, mereka berdiskusi. Pak, kami tadi main tapi ada orang mengatakan, kenapa bapakmu pejabat tapi bajumu sobek? Umar tidak menjawab, tapi dia pergi ke Baitul Mal. Sampai ke Baitul Mal, dia mengajukan permohonan pinjaman untuk beli baju kepada anak-anak dua yang bajunya sobek itu. Masya Allah. Begitu diisi seluruh format untuk peminjaman, selesai ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Umar bin Khattab. Apakah Tuan bisa hidup sampai esok? Kalau bisa hidup, tanda tangan. Kalau tidak bisa, jangan lanjutkan pinjaman ini. Umar bin Khattab mengatakan, udahlah, saya nggak jadi pinjam uang. Nggak tahu kan? Iya, nggak tahu. Masih hidup nggak besok? Begitu dia pulang, dia rangkul anak-anak mereka dan dia memberitahu bahwa biarlah baju yang sobok, tetapi kita tetap setia beribadah kepada Allah. Jangan kita pakai baju yang mewah tapi ada orang yang lapar. Ini yang perlu dicontoh ya sama orang-orang tua zaman sekarang ya, Din. Betul. Kehidupannya ternyata bertolak belakang ya, Mbak Ani, sama pemimpin-pemimpin dulu. Bahkan ketika ada orang yang bertamu ke rumah Umar bin Khattab, saat itu Umar bin Khattab sedang menghidupkan pelita. Begitu tamu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umar bin Khattab menjawab selesai. Umar bertanya kepada tamu itu, kau datang ke sini urusan pribadi atau urusan negara? Urusan pribadi. Umar mematikan lampu pelita, mematikan pelitanya. Fasilitas negara. Tamu masuk, tamu bilang, loh, kenapa kau matikan lampu? Tadi saya tanya kau ke sini urusan negara atau urusan pribadi? Kalau urusan pribadi saya matikan karena ini minyak negara. Teladan Umar tuh. Itu artinya ada edukasi yang dilakukan oleh khalifah kepada seluruh umat masyarakat bahwa kalau sesuatu yang menjadi milik negara jangan dipakai untuk berfoya-foya. Cukup untuk kepentingan negara, selesai itu. Dan ini yang datang bicara pribadi. Apalagi tadi urusan anak-anak baju yang sobek, itu urusan pribadi Umar, bukan urusan negara. Jadi dia menahan itu dalam rangka memberitahu kepada anak keturunan bahwa Islam itu membuat kita sederhana tetapi energinya langit. Mantap. Memamerkan pakai harta kekayaan itu energi neraka yang kita pamerkan. Tapi kalau konteks kekinian ya Ustadz, ini kan media sosial kan masif ya. Nah itu kan juga jadi ajang kita orang-orang untuk pamer gitu. Iya. Bagaimana sih menahan diri? Sosmed itu adalah bagian dari informasi yang disampaikan kepada seluruh masyarakat di dunia. Kalau untuk memamerkan, cukuplah kita datang ke toko-toko yang sudah pamer di mall yang melihat itu menjadi pamer bahwa inilah karya manusia melahirkan yang tadi besi di hutan, tadi karet di hutan, tapi dibuat menjadi sebuah kendaraan yang indah dipamerkan. Sebagai kreasi kepada masyarakat dunia bahwa hebat Allah menjadikan akal dan pikiran untuk mensyukuri karena mereka manusia ini bisa membuat benda yang tadi di gunung, di dalam bumi itu menjadi sebuah benda yang indah. Yang namanya kendaraan Rubicon kah, apakah. Ini menyampaikan. Dan kalau ada sahabat yang belinya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita bersyukur bahwa Allah, bahkan kita doakan mereka bahwa kita doakan karena Allah memberi rezeki untuk engkau bisa membeli ini. Tetapi dia tidak boleh menampilkan ke atas dunia bahwa inilah orang kaya, bapakku pejabat, ini harta orang tuaku. Bukan begitu cara seorang anak. Bukan. Justru anak harus malu kalau dia menampilkan harta orang tua, tetapi itu menjadi fitnah kepada keluarga, terutama kepada ayah dan ibu. Iya. Justru jadi menjatuhkan keluarga. Tapi ngapain sih kita pamer ya? Flexing itu kan sebenarnya masih banyak di atas langit, ada langit ya Ustaz. Pamer banyak, masih banyak orang kaya yang lain gitu kan. Hidup berlebihan itu tidak penting. Sayang. Dan kalau anak yang cerdas ketika lihat ayahnya beli Rubicon, mobil mahal, dia harus diskusi dengan cerdas kepada ayahnya, Pak, kita beli mobil mewah ini untuk jalan kemana? Kalau hanya sekedar untuk bermain-main, nggak ada manfaat bagi kita. Kan ada mobil lain yang juga bisa fungsinya berjalan.
Sebagai anak yang cerdas, justru dia mendatangi ayahnya, bilang, Pak, aku malu punya papa beli mobil yang hanya untuk dipamerkan saja. Karena aku takut. Bukan saja penduduk bumi ini, tapi langit akan melihat kita menjadi orang-orang yang sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Langit akan mencemooh kita oleh karena ketika kita melihat sesuatu yang mewah ini, lalu kita tidak dekat dengan Allah. Nah, salah satu faktor nih Mbak Ani kan untuk orang yang suka pamer-pamer itu kan karena pendidikan salah satunya. Nah, kebetulan nih Ustadz Fadlan punya pesantren gitu. Nah, itu apakah diajarkan itu kesederhanaan pesantren, apa pengaruh nanti ke anak-anak untuk berfoya-foya? Sekali lagi, kita boleh jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang memiliki yang pandai berterima kasih kepada Allah. Maka gunakan apa yang Allah berikan itu dalam rangka berbuat kebaikan di alam semesta ini. Dari anaknya sampai keluarga, teman, sahabat. Dan orang pamer kendaraan di sosmed sudah bukan zamannya lagi. Terlambat, basi. Basi. Itu lama sudah ada. Peristiwa itu dipamerkan oleh masa-masa lalu, masa jahiliyah itu sudah ada. Tapi Ustadz, kalau pengalaman saya ya, kalau yang di pesantren dulu itu, kalau orang yang suka pamer-pamer itu di pesantren, justru nggak dibuat teman, diasingkan gitu, dikucilkan. Karena di pesantren harus sama gitu kan Ustadz ya, santri itu. Nggak ada Gus, nggak ada apa, pokoknya sama lah, nggak ada orang kaya. Lemarinya sama, tempat tidurnya sama. Ini jangan karena ini anak pejabat, ini harus ruangnya saya nggak bisa. Nggak berlaku itu di pesantren. Disitulah justru diajarkan Bani. Dan pesantren itu mendidik orang untuk pemerataan dalam segala hal. Yang dikejar dalam pesantren berlomba-lomba dalam mengejar ilmu. Dan itu tidak ada mengajarkan kesombongan di situ. Nggak ada. Nah, berbicara dengan kesombongan itu ada istilah dalam Islam, riya, kemudian ada sombong, ada tahadzuz bin nikmah gitu. Nah, itu beda-beda tipis itu. Apa bedanya itu, Ustaz? Ya, sama keadaan, beda sebutan saja. Dan ya terhina lah. Karena orang yang sombong itu teman-teman daripada iblis laknatullah. Orang yang pamer juga temannya iblis laknatullah. Orang yang riya juga sahabatnya iblis laknatullah. Akankah kita menjadi temannya iblis? Sementara Allah memberi kita akal dan pikiran untuk mencerdaskan kehidupan. Bahkan dalam surat 55 ayat 1 sampai 4 itu, subhanallah. Ar-Rahman Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Allah Maha Rahman yang mengajari manusia Quran, menciptakan manusia, mengajari manusia pandai bicara. Hidup dengan alam ini ditata dengan perkataan yang indah, perbuatan yang menyenangkan, sehingga yang datang bukan kemurkaan Allah, tapi yang datang adalah rahmat mengalir dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah padam bagi orang yang bersama Allah dengan kebaikan. Tapi kalau orang yang pamer, ria, waduh, sadar atau tidak sadar, dia sedang mendatangkan sebuah kemurkaan Allah kepada dirinya. Dan sombong, ria itu pekerjaan daripada iblis laknatullah. Baik. Itu tadi ya perbincangan kita sama Ustadz Fadlan ya. Terima kasih ya Ustadz sudah sharing sama kita ini. Amin. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi lah yang flexing-flexingan Mbak Nia. Iya. No flexing. No flexing itulah dia. Insya Allah. Oke. Kalau gitu, Din kita tutup aja ya Mozaik ya. Mozaik. Sobat Republika, terima kasih ya sudah bersama kita nih di Mozaik. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.